Hey guys, terima kasih sudah klik video ini and welcome to my channel. Oke, ketemu lagi dengan aku Hendra dan di video kali ini aku mau coba lagi buat tes gaming prosesor tanpa VGA card. Cuma bedanya kalau biasanya aku tes gaming prosesor Intel, kali ini aku mau coba buat tes gaming prosesor dari kubu AMD. Karena tes gamingnya tanpa VGA card atau tanpa dedicated GPU, otomatis di sini aku bakal tes gaming prosesor yang pakai iGPU di dalamnya. Dan prosesor yang bakal kita tes kali ini adalah prosesor AMD Ryzen 3 2200G. Nah, jadi buat teman-teman yang mau tahu gimana performa prosesor AMD Ryzen 3 2200G kalau kita pakai buat gaming, simak aja video ini sampai habis ya. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa, ini dia spek singkat dari prosesor AMD Ryzen 3 2200G-nya. Jadi, Ryzen 3 2200G ini berteknologi 14 nanometer dan punya kode name Raven Ridge yang rilis di tahun 2018 lalu. Jadi kalau dihitung-hitung usianya itu saat video ini dibuat sudah sekitar 7 tahunan. Sekarang bulan Desember 2024 ya. Kemudian prosesor ini pakai soket AM4 dan Ryzen 3 2200G ini punya 4 core dan 4 thread dengan base clock ada di 3,5 GHz dan punya boost clock juga yang sampai ke 3,7 GHz. Kemudian untuk TDP-nya sendiri, Ryzen 3 2200G ini ada di 65 Watt. Terus RAM yang dipakai itu tipenya DDR4 dengan speed maksimal 2933 megatransfer per detik ya, dan sudah support dual channel. Dan karena Ryzen 3 2200G ini punya huruf G di belakangnya, artinya prosesor ini udah ada iGPU-nya ya, atau integrated GPU-nya, yang artinya kita sudah bisa pakai juga walaupun tanpa dedicated GPU ya, atau VGA card. Dan prosesor ini pakai iGPU AMD Radeon Vega 8 yang performanya itu kalau nggak salah di atasnya GT730 tapi masih di bawahnya GT1030 atau GTX 750 ya. Jadi di tengah-tengahnya lah ya. Kalau misalkan informasiku salah, kalian bisa koreksi di kolom komentar ya. Oke, mungkin itu untuk spek singkat dari AMD Ryzen 3 2200G-nya. Nah, sekarang kita masuk ke pengetesan gamingnya. Oke, sebelum kita masuk ke pengetesan, di sini aku kasih tahu untuk motherboard yang aku pakai buat pengetesan di video kali ini, yaitu A320 merek ECS ya, yang sebelumnya sudah aku review. Kalian bisa cek aja di video sebelumnya kalau mau lihat. Kemudian RAM yang aku pakai itu dengan kapasitas 16 GB DDR4 dengan speed maksimal 2133 MHz. Dan pertama untuk pengetesan, di sini aku tes benchmark menggunakan Cinebench R15 dan dapat hasil yang seperti ini guys. CPU-nya dapat di 545 CB, kemudian OpenGL-nya dapat di 69,56 fps. Dan aku tes juga di Cinebench R23 dan dapat hasil yang seperti ini. Multicore dapat di 3390 PTS dan single core-nya itu dapat di 880 PTS. Kemudian aku tes juga untuk Unigen Heaven 4.0 dan didapatkan hasil yang seperti ini. FPS-nya itu dapat di 23,6 dan skornya dapat di 596. Lumayan tinggi ya. Kemudian untuk minimal FPS-nya dapat di 15,1 dan maksimal FPS-nya itu dapat di 46,9. Di sini aku atur di mode 1080 dan kualitinya high. Dan kita masuk ke pengetesan gamingnya. Untuk game pertama, di sini aku tes di game Genshin Impact grafik paling rendah ya, dan didapatkan hasil yang seperti ini. Kalau lagi bertarung begini dapat di 35 sampai 45 fps. Kemudian aku coba ekspor ke padang pasir, dapat sama ya, ada di kisaran 35 sampai 45 fps-an dan cukup lancar walaupun sesekali itu ada frame drop tapi lumayan jarang ya. Kemudian aku tes juga di game Valorant di resolusi 1080p di grafik low. Dan hasilnya seperti ini guys. FPS-nya itu dapat di kisaran 80 sampai 100 fps dan ini sangat lancar.
Dan kalau grafiknya aku jadikan high, FPS-nya itu turun jadi 70-90 FPS dan masih cukup lancar guys. Berikutnya aku tes juga di game sejuta umat, yaitu GTA 5. Di sini aku main di GTA 5 biasa ya, bukan yang roleplay. Dan aku setting di resolusi 1080p, grafik normal semua. Dan kalau naik mobil dapat FPS-nya itu antara 35 sampai 39 FPS guys. Terus kalau pas lagi jalan biasa atau pas lagi lari atau pas lagi seperti ini rame, itu dapat FPS di 40 sampai 50 FPS guys, dan cukup enak walaupun kadang frame drop tapi jarang banget. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. And I think that the pain is... Lanjut aku tes game balap ya. Di sini aku tes di game Need for Speed Heat ya, di resolusi 1080p, grafik low. Dan dapat FPS ada di 19 sampai 27 FPS. Dan ini masih bisa dimainin ya, cuman ya gitulah. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your air with doubt. Terus aku coba buat turunin resolution scale-nya dan FPS-nya itu naik jadi 40 sampai 50 FPS. Tapi kalau dimainin di resolusi 1080 agak burik guys gambarnya. Mungkin kalau kamu pakai monitor 720p ini udah enak sih karena lancar juga. Terus aku tes game bola ya. Di sini aku main PES 2021 di resolusi 1080p, grafik low. Dapat FPS di kisaran 37 sampai 40 FPS guys, dan ini sangat lancar jaya. Berikutnya aku tes juga di game Dota 2, main di 1080p ya. Untuk grafiknya aku ubah-ubah. Jadi pertama aku kasih grafik paling rendah dan dapat FPS di 90 sampai 100 FPS. Terus aku coba buat naikin grafiknya dan FPS-nya turun guys, jadi 60 sampai 70 FPS. Nah, nggak sampai di situ, aku coba lagi buat naikin grafiknya dan FPS-nya itu turun lagi, jadi 37 sampai 40 FPS. Dan masih sangat enak kalau dimainin ini guys ya. Terus aku coba juga buat main Minecraft Dungeon ya di resolusi 1080p, grafik fastest atau paling rendah. Dan dapat kisaran FPS di 39 sampai 47 FPS dan sangat lancar, nggak ada lag-lag sama sekali. Nah, berikutnya aku tes buat main Dragon Ball Sparking Zero di resolusi 1080p, grafik low semua. Dan hasilnya seperti ini. Di lobby macet-macet guys ya, dan FPS-nya itu ada di 15 sampai 20 FPS, dan ini sangat tidak playable. Nggak enak guys. Dan pas bertarung juga sama seperti itu. Nah, terus aku coba buat turunin resolusinya jadi 720p, dan ini baru lancar guys mainnya. Walaupun FPS-nya dapat di kisaran 30 sampai 40 FPS, tapi ini lancar.
Oke, jadi video closingku hilang guys. Jadi itulah tadi performa gaming dari prosesor Ryzen 3 2200G ya. Jadi kesimpulannya, kalau kalian rakit PC pakai prosesor ini, untuk main game-game ringan ini sudah enak banget, sudah mantep banget. Kalau mau main game berat, kamu tinggal tambahkan VGA card aja biar bisa main game-game berat gitu ya. Tapi sebelum pengen main game-game berat, kamu bisa pakai prosesor ini buat main game-game ringan sementara sambil nunggu ngumpulin duit buat beli VGA card. Oke, terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat untuk kalian dan sampai jumpa di videoku yang lainnya.